Teroris tidak akan pernah hilang selama amanat agung masih ada dalam Bliblos. Guys, asli banget. Agustan ini memang udah tukang marah-marah, tukang fitnah lagi. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan buat video lagi guys, untuk meluruskan setiap pengajaran-pengajaran yang menyeleweng, yang mencoba untuk mau memfitnah ajaran Kristen. Kita tahu sendiri bahwa ajaran Kristen itu top markot, top cuy. Ribuan tahun berusaha banyak orang menghambat, tapi toh sampai sekarang tetap eksis. Apalagi di Indonesia ini banyak berusaha demo gerejanya, tetapi tetap eksis juga. Apalagi narasi fitnahan yang disampaikan oleh Agustan. Ya, fitnahan murahan lah guys. Tapi kita wajib juga dan patut untuk meluruskannya. Ini benar-benar murahan banget fitnahannya. Tapi kita akan langsung aja ya. Kita langsung aja dengar videonya terlebih dahulu. Menyambung kembali si Brutin tadi. Sekali lagi saudaraku yang dirahmati oleh Allah, teroris tidak akan pernah hilang selama amanat agung masih ada dalam Bliblos. Ya, di situ dia mengatakan bahwa teroris itu tetap akan ada dan tidak akan pernah hilang selama masih ada amanat agung. Jadi menurut dia teroris yang ada di Indonesia ini karena ada amanat agung guys. Lucu nggak? Lucu banget. Kenapa kok bisa dia bilang kayak gitu? Ya karena menurut dia amanat agung ini mengajarkan untuk seseorang jadi teroris. Kita akan lihat definisi dari teroris. Teroris sendiri ya, terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil. Jadi teroris itu memang menimbulkan ketakutan kepada masyarakat, cenderungnya ke kekerasan dan juga serangannya acak tiba-tiba. Kalau dibilang acak sebenarnya nggak juga ya, karena lebih banyak ke gereja dan orang Kristen. Dan ini berbeda dengan perang. Kalau perang kan memang ada aturan perang, terorganisir dan juga targetnya jelas begitu. Tapi kalau ini memang acak. Dan kalau kita tahu sendiri, teroris banyak yang diserang adalah gereja-gereja, benar ya. Seperti halnya gereja di Surabaya, di Makassar, dan di banyak sekali tempat. Yang diserang gereja, masa itu terjadi karena amanat agung? Sedangkan amanat agung itu loh, itu kan ajaran dalam Kristen. Kok targetnya juga orang Kristen? Kan aneh. Biasanya siapa yang benci Kristen ya? Saya nggak tahu juga. Tapi Agustan ini loh kok bisa-bisanya Mas Agus, bukan orang Jawa dia. Kok bisa ngomong amanat agung selama masih ada dalam Alkitab, itu masih ada teroris. Nah, mbok yo ngaca gitu loh. Teroris itu sebenarnya nggak ada agamanya. Itu katanya Pak Jokowi. Jadi tidak beragama, ya tentunya tidak beragama Kristen ya. Ya teman-teman yang terkasih, selain itu Agustan juga bilang kayak gini. Selama ada di Bible yang namanya amanat agung, itu kekerasan tidak akan pernah terhindar ya, karena teroris nggak ada pernah terhindar. Tapi kita harus tahu ya, amanat agung itu apa sih? Amanat agung itu sebenarnya nggak mengajarkan kekerasan sama sekali. Ya, kalian semuanya bisa cek aja dalam kitab Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai 20. Di situ dituliskan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau kita perhatikan ya, pergilah jadikan semua bangsa muridmu. Menjadikan murid
membaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan, dan aku menyertai engkau. Mengajar, menjadikan murid, membaptis, bagian mana yang membuat pada akhirnya orang Kristen jadi teroris? Gak ada kan? Semakin Kristen itu radikal, guys, semakin dia akan mengasihi musuh-musuhnya. Yesus tuh mengajarkan bagaimana kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Justru seseorang itu semakin Kristen, semakin radikal, dia akan semakin mengasihi musuhnya, bukan justru membenci musuhnya. Dan ini penting untuk kita ketahui. Jadi nggak ada celah kalau mau ngomong, kalau ada amanat agung itu nanti teroris akan tetap ada di bumi Indonesia ini. Nah, ini namanya fitnah, cuy. Cari ayo teroris Kristen yang mana di Indonesia ini. Ada nggak? Nggak ada kan? Teroris nggak ada kan? Di Indonesia ini yang Kristen nggak ada. Karena Kristen selalu jadi target dari terorisme. Kita lanjut lagi pada bagian selanjutnya. Apa yang dia katakan? Dia beralasan begitu karena katanya orang Kristen tuh menggunakan segala cara untuk menerapkan atau melakukan amanat agung. Dan amanat agung diimani lalu diwujudkan dengan segala cara, bahkan dengan segala kekuatan yang mereka miliki, seperti negara-negara oten, sehingga negara-negara yang lain pun dijadikan sebagai ladang ya untuk mempraktekkan amanat agung, mengadu domba, membunuh, membinasakan. Terus sekali lagi tercipta kedamaian ini jika amanat agung boleh dilenyapkan atau dihapuskan dari Biblos. Karena ini adalah ajaran sesat, ajaran iblis laknatullah yang tidak perlu diikuti oleh manusia. Senggol dong bro. Segala cara nih, entah cara yang baik atau enggak, dipakai semua. Nah kayaknya ini tuduhan yang kebalik deh kayaknya. Dengan segala cara. Nggak pernah kami demo-demo untuk tutup tempat ibadahnya Ko Agustan, nggak pernah melarang-larang untuk ibadah. Bahkan ketika Ko Agustan beribadah di pinggir-pinggir jalan trotoar yang harusnya itu hak pejalan kaki, nggak dilarang juga cuy. Jadi alasannya apa? Kok bilang katanya melakukan segala cara? Melakukan segala cara itu contohnya beli rumah ibadah, ngaku dari Katolik, ujung-ujungnya dipakai masjid. Itu segala cara. Kalau dalam Kristen segala caranya apa? Kekerasan juga kan nggak ada. Yang lebih parah lagi, bagaimana Agustan di sini mengatakan bahwa amanat agung ini membuat Indonesia ini orang-orangnya diadu domba. Adu domba yang artinya dijadikan bermusuhan satu dengan yang lainnya karena ada yang namanya adu domba. Apa hubungannya amanat agung dengan adu domba ya? Amanat agung itu kan hanya menyampaikan. Jadi kayak misalnya, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan memberikan kesaksian saya diselamatkan oleh karena Kristus. Bersyukur sekali. Nah, bagian mana yang adu domba cobalah? Kemarin Pak Ade Armando dipukulin sampai bonyok-bonyok itu. Apakah itu adu domba dari Kristen? Karena amanat agung. Kan enggak juga. Konflik selama ini terjadi apakah adu domba gara-gara amanat agung? Kan enggak juga kan. Makanya kalau ngomong tuh yang benar. Dan kemudian dia mengatakan bahwa karena ada amanat agung itu membuat pada akhirnya ada permusuhan, saling membunuh, membinasakan. Jadi orang Kristen dianggap sebagai membinasakan orang lain, membunuh orang lain karena amanat agung ini. Nah teman-teman, kita harus jujur dan fair aja lah. Dari statement kalimat amanat agung itu bagian mana yang sebenarnya menunjukkan bahwa kita ini hanya membuat orang lain mati dan membunuh orang lain. Bagian amanat. Padahal di amanat agung kan cuma bilang apa? Jadikanlah murid, baptislah, ajarlah. Bahkan ada janji aku akan menyertai engkau. Bagian mana yang membuat kehilangan nyawa orang lain? Ada nggak? Nggak ada kan? Apakah ada terjadi pengeboman tempat ibadah agama lain oleh orang-orang Kristen? Nggak ada juga kan?
Yang ada adalah orang Kristen tempat ibadahnya dilarang, didemo, dipersekusi, dan kemudian dibom. Dan itu adalah sesuatu yang saat ini menjadi wajah di Indonesia. Jadi Pak Agustan nggak usah kalau nggak bisa argumentasi, kemudian fitnah-fitnah Kristen mengatasnamakan amanat agung. Karena namanya amanat, perintah agung, yaitu perintah untuk menyatakan, ngomongin tentang Tuhan yang baik. Bukan perintahnya perangilah orang yang gak seiman dengan engkau. Ini perintah yang berbahaya. Jadi mari kita renungkan sejenak dan kita doakan juga Pak Agustan yang suka marah-marah dan juga suka fitnah supaya bertobat seperti Pak Yaya Waloni yang udah gak lagi marah-marah dan udah gak lagi fitnah-fitnah Kristen. Semua ada waktunya Pak Agus. Tuhan itu maha adil. Tuhan akan menyatakan keadilannya kepada kita semuanya dengan caranya yang luar biasa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Louis Prasetyo di sini. God be with you all.